Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di tengah hutan belantara, terdapat legenda yang melingkupi sebuah gua tua. Gua itu dikenal sebagai tempat tinggal bagi siluman ular raksasa yang diyakini memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Warga desa yang hidup di sekitar gua itu selalu menghindari daerah tersebut, menganggapnya sebagai tempat yang terkutuk oleh kehadiran siluman ular yang ganas. Namun, di antara warga desa itu ada seorang pemuda bernama Dharma. Dia adalah anak dari seorang ahli pengobatan tradisional yang terkenal di desa itu. Dharma tumbuh dengan keyakinan bahwa kekuatan alam dan makhluk gaib adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketertarikannya pada dunia gaib membawanya pada sebuah petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam, ketika hutan di sekitar desa itu diselimuti oleh kabut tebal, Dharma mendengar suara aneh yang memanggilnya. Seolah-olah suara itu adalah panggilan dari gua tua yang legendaris. Ketertarikannya terhadap dunia gaib membuatnya tidak bisa menolak untuk menyelidiki. Dia memutuskan untuk menjelajahi gua itu sendirian, tanpa memberitahu siapapun di desa. Dengan obor kecil yang ia bawa, Dharma memasuki gua yang gelap dan menakutkan. Langkahnya terdengar bergema di dinding gua, menciptakan serangkaian suara yang menakutkan. Semakin dalam ia masuk, semakin terasa aura aneh yang mengelilinginya. Tiba-tiba, obor Dharma padam. Dia berdiri di dalam kegelapan total, merasa seakan-akan tidak sendirian. Suara gemuruh dan desisan di udara menandakan keberadaan sesuatu yang tak terlihat. Dharma mencoba menahan nafasnya, berusaha mengidentifikasi asal suara-suara itu. Mendadak, sebuah sinar cahaya samar muncul di kejauhan. Di tengah kegelapan, Dharma melihat sesosok bayangan besar yang meliuk-liuk. Sinar cahaya itu semakin terang, dan dia menyadari bahwa dia berada di hadapan siluman ular raksasa. Ular itu memiliki mata yang bersinar dengan kecerdasan dan kekuatan gaib yang tak terlukiskan. Kulitnya memancarkan cahaya hijau berkilauan, seolah-olah dia adalah penjaga rahasia alam gaib. Dengan lembut, ular itu berbicara pada Dharma melalui suara gemuruh yang meresap ke dalam benaknya. Aku adalah Nagini, siluman ular yang telah lama dihormati oleh hutan ini. Kau adalah yang pertama datang kemari dalam usia yang lama. Ada sesuatu yang kau cari, bukan? Dengan penuh keberanian, Dharma menjawab, aku mencari kebijaksanaan dan pengetahuan. Aku ingin memahami kekuatan alam dan makhluk gaib yang melingkupi kita. Nagini tersenyum, dan cahaya hijau di sekitarnya semakin terang. Kau adalah pemuda yang langka. Aku akan membagikan pengetahuan padamu, tetapi dengan syarat. Kau harus membantu meluruskan keyakinan buruk warga desa terhadapku. Dharma setuju dengan syarat tersebut dan dengan penuh kepercayaan, Nagini mulai membagikan rahasia-rahasia alam dan kekuatan gaib pada pemuda itu. Dharma belajar tentang tanaman obat-obatan yang langka, ramalan cuaca, dan cara berkomunikasi dengan roh hutan. Nagini juga mengajarkan padanya seni gaib yang dapat membantu warga desa dalam berbagai hal. Beberapa bulan berlalu, dan Dharma kembali ke desa dengan pengetahuan baru yang membuatnya dihormati oleh sesama warga. Namun, ketika dia berbicara tentang pertemuannya dengan Nagini, banyak yang masih meragukan dan takut. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa siluman ular yang konon mengerikan itu sebenarnya ingin membantu. Namun, Dharma tidak patah semangat. Dia menggunakan ilmu yang dipelajari dari Nagini untuk membantu warga desa. Dia menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan, memprediksi cuaca untuk membantu pertanian, dan memberikan nasihat bijak kepada yang membutuhkan. Namun, ada sesuatu yang tidak terduga yang mulai terjadi. Meskipun Dharma telah membuktikan kebaikan hatinya, masyarakat desa mulai mengalami musibah yang tidak dapat dijelaskan. Hewan-hewan ternak mati secara misterius, dan panen gagal, meninggalkan desa itu dalam keadaan kekurangan. Dharma, yang sudah mencapai tahap kesadaran spiritual yang tinggi, merasa adanya kehadiran kekuatan jahat yang menghantui desa itu. Dia kembali ke Gua Nagini untuk mencari bantuan dan pemahaman lebih lanjut.
Saat Dharma tiba di depan Nagini, ular raksasa itu merasakan kegelisahan dalam hati pemuda itu. Dengan bijak, Nagini berkata, "Dharma, ada kekuatan gelap yang meresap ke dalam desa itu. Aku bisa membantumu, tetapi kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga bagimu." Dharma, tanpa ragu, setuju untuk memberikan apapun yang diperlukan untuk melawan kekuatan jahat itu. Nagini menyuruhnya untuk mencari bunga langka yang hanya tumbuh di tengah hutan terlarang pada malam purnama. Dengan tekad yang bulat, Dharma menyusuri hutan gelap di malam purnama itu. Dia melawan bayangan yang menakutkan dan suara-suara aneh yang mencoba merayunya untuk mundur. Setelah beberapa saat perjalanan yang sulit, dia menemukan bunga langka tersebut. Namun, kehadiran Dharma di tengah hutan terlarang tidak luput dari perhatian entitas jahat yang mengintai di sana. Sebuah bayangan hitam melilit tubuh Dharma, mencoba mencengkeram jiwanya. Dharma merasakan tekanan yang mencekik, tetapi dengan keberanian dan kekuatan yang diberikan oleh pengetahuan gaib, dia berhasil melepaskan diri. Bunga langka itu diberikan kepada Nagini, dan dengan kekuatan gaibnya, ular raksasa itu menciptakan ramuan khusus untuk melawan kekuatan jahat yang menghantui desa itu. Dengan upacara khusus yang dipimpin oleh Dharma dan Nagini, kekuatan jahat itu berhasil diusir dari desa. Desa itu pun kembali pulih, dan warga desa yang sebelumnya meragukan Nagini kini menghormatinya sebagai pelindung hutan. Dharma, meskipun telah memberikan banyak pengorbanan, merasa puas karena berhasil menyelamatkan desa dan membuktikan bahwa kebaikan dapat melampaui ketakutan dan prasangka. Dharma tetap menjalin hubungan dengan Nagini, dan keduanya membantu menjaga keseimbangan alam di desa itu. Kisah mereka menjadi legenda di antara warga desa, sebuah kisah tentang pemuda berani yang berdamai dengan siluman ular raksasa untuk melindungi kehidupan mereka. Di sebuah desa terpencil di tepi hutan yang lebat, terdapat sebuah legenda tentang siluman kera yang dikenal sebagai Hanuman. Desa itu, yang terpencil dari kehidupan modern, hidup dalam ketakutan dan rasa hormat terhadap keberadaan siluman kera tersebut. Hanuman diyakini sebagai penjaga hutan dan memiliki kekuatan gaib yang dapat melindungi atau menghancurkan desa. Kisah dimulai ketika seorang pemuda bernama Arjun, yang penuh dengan semangat petualangan, datang ke desa tersebut untuk mempelajari tumbuhan obat-obatan dan kebijaksanaan spiritual dari seorang tua bijak yang tinggal di sana. Meskipun diingatkan oleh penduduk desa untuk tidak mencoba mengeksplorasi terlalu jauh ke dalam hutan, Arjun tidak bisa menahan rasa penasaran dan keingintahuannya. Suatu hari, Arjun memutuskan untuk menjelajahi hutan yang berbatasan dengan desa itu sendirian. Di dalam hutan, dia merasakan kehadiran yang tak terlihat yang mengintip dari balik pepohonan. Langkah-langkahnya yang cepat menciptakan serangkaian suara gema di antara pohon-pohon yang tinggi. Ketika matahari mulai tenggelam dan bayangan memanjang di antara pepohonan, Arjun tiba di sebuah gua tua yang tersembunyi di dalam hutan. Dia merasa ada energi yang kuat di sekitar gua tersebut, dan sesuatu yang tak terlihat menyambutnya dengan getaran yang aneh. Meskipun dihinggapi rasa takut, rasa ingin tahunya membimbingnya lebih dalam ke dalam gua. Di dalam gua, Arjun menemukan altar kuno yang dihiasi dengan bunga-bunga dan wewangian. Sementara dia memeriksa altar itu, dia mendengar suara-suara yang aneh yang mengelilinginya. Bayangan-bayangan kabut muncul dan membentuk gambar-gambar yang tak terlihat di sekelilingnya. Tiba-tiba, suasana gua berubah. Cahaya sinar bulan yang merayap masuk mengungkapkan kehadiran siluman kera, Hanuman, dengan mata yang bersinar dan rambut panjang yang mengalir seperti sungai, muncul di depan Arjun. Wajahnya menunjukkan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. "Hai, manusia," ucap Hanuman dengan suara yang memenuhi gua, "mengapa kau datang ke sini?" Arjun, meskipun terkejut, mencoba menjelaskan tujuannya untuk mempelajari kebijaksanaan dan kekuatan gaib dari makhluk tersebut. Hanuman mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, dia setuju untuk menjadi mentor Arjun.
asalkan pemuda itu berjanji untuk merahasiakan keberadaannya dari penduduk desa. Minggu demi minggu berlalu, dan Arjun memperoleh pengetahuan yang luar biasa dari Hanuman. Dia belajar tentang ramuan-ramuan penyembuh, mantra-mantra pelindung, dan bahkan kekuatan gaib yang dimiliki oleh siluman kera tersebut. Arjun merasa terhormat dapat menjadi murid Hanuman, dan mereka membentuk ikatan yang kuat. Namun, satu hari, ketika Arjun meninggalkan gua untuk mendapatkan bahan-bahan obat di dalam hutan, dia menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Sejumlah penduduk desa telah menemukan gua dan bersembunyi di balik pohon-pohon, memata-matai pertemuan antara Arjun dan Hanuman. Mereka melihat Hanuman yang luar biasa dan terkesima oleh kekuatannya. Namun, ketakutan yang mendalam juga menyelinap ke dalam hati mereka. Mereka membayangkan bahwa Hanuman bisa membawa kehancuran kepada desa mereka. Ketika Arjun kembali ke gua, dia merasa ada sesuatu yang berubah. Hanuman tampak terdiam dan penuh kekecewaan. Manusia tidak dapat dipercaya, ucap Hanuman, suaranya penuh dengan kekecewaan. Kau merusak kepercayaan kami. Arjun berusaha menjelaskan bahwa dia tidak berencana untuk membocorkan rahasia Hanuman. Tetapi keterlaluan rasa ingin tahu penduduk desa telah menghancurkan kepercayaan yang telah dia bangun selama ini. Hanuman, meskipun tulus dalam memberikan pengetahuan, merasa terhianati. Ketegangan antara Arjun dan Hanuman semakin membesar. Desa itu mulai mengalami serangkaian musibah yang tidak dapat dijelaskan. Tanaman mati, hewan-hewan ternak menghilang, dan udara di sekitar desa terasa terisi kegelapan. Penduduk desa, yang sebelumnya terpesona oleh keajaiban Hanuman, sekarang melihatnya sebagai penyebab malapetaka. Arjun, yang merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, memutuskan untuk menghadapi Hanuman. Dengan hati yang berat, dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun. Hanuman, meskipun tetap keras dan penuh kekecewaan, merasa tersentuh oleh ketulusan Arjun. Kau telah merusak kepercayaan, Arjun, kata Hanuman dengan suara serak. Tetapi aku melihat kejujuran di hatimu. Untuk memulihkan keseimbangan, kau harus mengatasi ujian berbahaya. Hanuman memberitahu Arjun tentang makhluk buas yang mendiami bagian terdalam hutan, makhluk yang dapat membawa kehancuran jika tidak dihentikan. Arjun diberi tugas untuk menemui makhluk tersebut dan mengamankan sesuatu yang sangat berharga yang disebut Ratna Kera. Petik 2. Dengan tekad yang bulat, Arjun memasuki hutan yang lebih dalam dan lebih gelap. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan menakutkan menyelimutinya. Saat dia mendekati tempat persembunyian makhluk buas, dia merasakan tekanan yang mencekik dan kehadiran yang mengancam. Setelah berjuang melawan rintangan dan melewati ujian berbahaya, Arjun akhirnya menemukan makhluk buas tersebut. Ini adalah kera raksasa dengan mata merah menyala dan gigi tajam seperti pedang. Tapi, di antara kerumunan mata yang ganas, terdapat Ratna Kera yang berkilauan, sumber kekuatan dan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan keberanian dan kebijaksanaan yang dia pelajari dari Hanuman, Arjun berhasil mengamankan Ratna Kera dan membawa kembali ke desa. Ketika dia meletakkan Ratna Kera di depan Hanuman, suasana di desa mulai membaik. Hewan-hewan kembali muncul, tanaman tumbuh subur, dan penduduk desa merasa terbebas dari malapetaka. Hanuman, meskipun masih merasa kecewa, menghargai upaya Arjun untuk mengatasi kesalahan dan memulihkan keseimbangan. Dia mengampuni Arjun dan mengakui bahwa kadang-kadang manusia membuat kesalahan, tetapi penting untuk memperbaikinya. Arjun tetap tinggal di desa tersebut, membawa pengetahuan dan kebijaksanaan yang dia pelajari dari Hanuman. Desa itu belajar untuk menghormati alam dan makhluk gaib yang melingkupinya, dan Hanuman, meskipun masih berwujud sebagai siluman kera, menjadi pelindung yang dihormati oleh penduduk desa. Legenda Arjun dan Hanuman terus hidup di antara mereka, mengajarkan nilai-nilai tentang kepercayaan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Desa itu menjadi lebih bijak dan penuh kedamaian,
dan cerita mereka menjadi kisah yang diceritakan turun-temurun sebagai pelajaran tentang hubungan antara manusia dan makhluk gaib. Di tengah rimba yang lebat dan tebal, tersembunyi di antara pepohonan yang tinggi dan tanaman yang liar, terdapat sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh aura mistis. Penduduk desa hidup dalam keseimbangan dengan alam dan menjaga tradisi lama yang dipenuhi mitos dan legenda. Salah satu cerita yang paling menakutkan adalah tentang siluman harimau putih yang konon berkeliaran di malam hari, menghantui dan menakuti siapapun yang mencoba menjelajahi hutan terlarang. Cerita dimulai ketika seorang peneliti bernama Maya, seorang ahli biologi yang bersemangat untuk menjelajahi kehidupan liar, datang ke desa tersebut untuk melakukan penelitian tentang fauna dan flora langka di hutan tersebut. Meskipun desa itu penuh dengan cerita mencekam tentang harimau putih, keinginan Maya untuk mengeksplorasi keindahan dan misteri hutan membuatnya tidak peduli terhadap ancaman yang dihadapi. Maya tiba di desa itu dengan perasaan antusias dan dihangatkan oleh keramahan penduduk setempat. Mereka memberitahu Maya tentang larangan untuk memasuki hutan terlarang, terutama pada malam hari, karena itulah waktu harimau putih dikatakan paling sering berkeliaran. Meskipun diberi peringatan, rasa ingin tahunya dan keinginan untuk menemukan sesuatu yang belum pernah diketahui orang sebelumnya membuat Maya tetap pada rencananya. Suatu malam, Maya memutuskan untuk menyelinap ke dalam hutan terlarang setelah matahari terbenam. Dia membawa peralatan penelitian, kamera, dan peta untuk mencatat dan mendokumentasikan flora dan fauna yang mungkin belum terdokumentasikan sebelumnya. Semua penduduk desa tidur dengan nyenyak, tidak tahu bahwa seorang wanita berani sedang merangkak masuk ke dalam kegelapan hutan yang legendaris itu. Langkahnya hati-hati di antara dedaunan dan dahan yang menganga di atasnya. Suara langkah-langkahnya nyaris terdengar di antara hening malam. Hutan itu seolah-olah memegang napasnya sendiri, menanti tindakan berani seorang peneliti yang nekat memasuki wilayah yang dihuni oleh kehadiran yang misterius. Maya terus menjelajahi hutan, mencatat setiap suara dan melacak setiap jejak yang ditemuinya. Namun, semakin dalam dia memasuki hutan, semakin intens rasa ketidaknyamanan yang melingkupinya. Pepohonan tampak lebih gelap, dan suara-suara malam terasa lebih meresap ke dalam benaknya. Tiba-tiba, hutan itu terdiam. Bahkan serangga malam seakan-akan merasa ketegangan yang ada. Maya mendengar suara aneh di kejauhan, suara gemuruh yang berulang-ulang, mirip dengan desisan harimau yang bersahut-sahutan. Hatinya berdebar, tetapi rasa ingin tahu dan semangat penelitiannya mendorongnya untuk melanjutkan. Semakin jauh dia berjalan, semakin intens suara-suara itu. Sampai akhirnya, di dalam cahaya samar bulan, Maya melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Harimau putih, dengan bulu berkilau di bawah sinar bulan, muncul di antara semak-semak. Matanya bersinar dengan kecerdasan dan ketajaman yang menakutkan. Seolah-olah dia disambut oleh kehadiran Raja Hutan itu sendiri. Maya merasakan bahwa dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Dia segera mengambil kamera dan mulai mengabadikan momen langka ini. Meskipun terpana, dia juga merasa rasa hormat dan kekaguman terhadap keindahan makhluk besar itu. Namun, suasana berubah tiba-tiba. Terdengar suara desisan dan gemuruh yang lebih keras, dan dari kegelapan muncullah dua siluman harimau putih lainnya. Maya kini menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam hutan yang penuh misteri ini. Ketiga harimau putih itu mengelilinginya, mata mereka melihat dengan tajam, dan Maya merasa terjebak dalam dunia yang tidak dapat dia kendalikan. Tidak ada agresi yang terlihat dari harimau putih tersebut. Sebaliknya, mereka tampaknya penasaran dengan kehadirannya. Namun, Maya merasa tekanan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba berkomunikasi dengan pikirannya. Dia merasa terhubung dengan keberadaan misterius ini, meskipun dia tidak tahu apa maksud sebenarnya. Tiba-tiba, suara-suara desisan dan gemuruh itu bergabung menjadi satu. Hutan itu bergetar, dan Maya merasa teralihkan dari kenyataan.
Dia merasa seolah-olah terlempar ke dalam alam semesta lain, melihat kilatan cahaya dan bayangan-bayangan yang tak terbayangkan. Ketika Maya kembali ke kesadaran, dia menemukan dirinya berdiri di tengah-tengah hutan yang sepi. Harimau putih sudah tidak terlihat lagi. Maya bingung dan ketakutan, tetapi dia juga merasa bahwa dia telah mengalami pengalaman yang luar biasa dan tidak dapat dijelaskan. Ketika dia kembali ke desa, penduduk desa melihatnya dengan campuran kagum dan ketakutan. Mereka merasa takut bahwa Maya telah mengganggu keseimbangan dengan menyentuh kehidupan misterius harimau putih. Penduduk desa, yang selama ini mempercayai keberadaan harimau putih sebagai penjaga hutan, khawatir bahwa tindakan Maya akan membawa kesialan kepada mereka. Maya mencoba menjelaskan pengalamannya, tetapi ceritanya dianggap sebagai khayalan atau ilusi. Mereka memutuskan untuk melarangnya kembali ke hutan terlarang dan memperingatkannya untuk tidak menyentuh dunia gaib yang dihormati oleh mereka. Meskipun diasingkan dari hutan terlarang, pengalaman Maya tetap menghantuinya. Dia merasa terusik oleh kehadiran misterius harimau putih dan merindukan kembali ke dunia yang telah dia jelajahi. Sementara itu, desa terus hidup dalam ketakutan dan kagum akan keberadaan siluman harimau putih yang konon menjaga dan melindungi hutan terlarang mereka. Legenda siluman harimau putih tetap hidup, dan cerita tentang seorang peneliti yang menantang batasan antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi bagian dari sejarah desa yang penuh misteri. Di tepian sungai yang sunyi dan penuh dengan hutan belantara, terdapat sebuah desa kecil yang hidup dalam ketakutan akan keberadaan siluman buaya. Legenda menyebutkan bahwa di malam bulan purnama, buaya raksasa dengan mata berkilau dan sisik bersinar akan keluar dari sungai dan berkeliaran di sekitar desa, mencari mangsa yang tidak beruntung. Cerita dimulai ketika seorang pendatang baru bernama Aryan pindah ke desa tersebut. Meskipun desa itu dikelilingi oleh legenda dan cerita mencekam, Aryan adalah seorang peneliti yang bersemangat dalam studi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dia datang dengan tujuan untuk memahami ekosistem sungai dan melindungi spesies-spesies langka yang mungkin hidup di sekitar sungai itu. Desa itu awalnya skeptis terhadap kedatangan Aryan, memberinya tempat tinggal sementara dan memperingatkannya untuk tidak berani-berani mencoba mengeksplorasi sungai pada malam bulan purnama. Mereka memberitahunya bahwa siluman buaya yang disebut sebagai Gatorman menghantui sungai tersebut dan tidak segan untuk memburu manusia yang berani mengganggunya. Meskipun diperingatkan, Aryan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Malam bulan purnama tiba, dan panggilan alam mendorongnya untuk menjelajahi sungai yang bersinar-sinar di bawah cahaya bulan. Dia menyusuri tepian sungai, membiarkan suara gemericik air membimbing langkahnya. Tiba di tepi sungai yang sunyi, Aryan merasa sesuatu yang tidak beres. Hutan sekitarnya terasa sepi dan mencekam, seolah-olah kehadiran sesuatu yang besar sedang mengintai di dalam bayang-bayang pepohonan. Namun, rasa ingin tahunya dan dedikasinya pada pelestarian alam mendorongnya untuk terus maju. Saat bulan purnama berada di puncaknya, dia melihat sesuatu yang membuatnya terbelalak. Di tengah sungai yang tenang, muncullah sosok buaya raksasa dengan mata berkilauan. Gatorman, siluman buaya yang konon menakutkan, berada di sana dengan tubuhnya yang besar dan sisiknya yang bercahaya. Aryan, meskipun terkejut, merasa terpanggil untuk mendekati Gatorman. Dia percaya bahwa penelitiannya dapat membantu melindungi spesies langka ini dan menjembatani hubungan antara manusia dan alam. Dengan perlahan, dia mendekati Gatorman yang berada di atas bebatuan tengah sungai. Tiba-tiba, mata Gatorman menyala lebih terang dan suasana berubah. Aryan merasakan adanya kehadiran spiritual yang kuat, seolah-olah Gatorman memiliki kekuatan magis yang tidak bisa dijelaskan. Gatorman, melalui kehadiran dan aura gaibnya, berkomunikasi dengan Aryan tanpa kata-kata. "Apa yang kau cari di sini, manusia?" Suara yang terdengar dalam benak Aryan, bukan dengan kata-kata fisik.
Aryan menjelaskan niat baiknya untuk memahami dan melindungi lingkungan serta keanekaragaman hayati sungai. Gatorman, setelah memahami niat Aryan, menyetujui dan membuka pintu kolaborasi yang unik antara manusia dan alam. Selama berbulan-bulan, Aryan dan Gatorman bekerja bersama untuk memahami ekosistem sungai dan menjaga keseimbangan alam. Mereka membantu melindungi habitat spesies langka, merestorasi sungai, dan membimbing penduduk desa dalam praktik pelestarian alam. Namun, cerita ini tidak lama berlangsung dalam kedamaian. Suatu malam, ketika Aryan dan Gatorman sedang melakukan pengamatan rutin, mereka menemui kelompok pemburu liar yang tidak puas dengan perubahan yang terjadi di sungai. Mereka merasa terancam oleh keberadaan Gatorman dan memutuskan untuk mengakhiri ancaman tersebut. Pemburu liar itu menyerang Gatorman dengan jerat dan senjata tajam. Gatorman, meskipun memiliki kekuatan gaib, terluka parah oleh serangan tak terduga. Aryan berusaha untuk melindungi Gatorman, tetapi dia juga menjadi sasaran. Pemburu itu tidak peduli dengan niat baik Aryan, mereka hanya melihat Gatorman sebagai musuh. Sementara Aryan dan Gatorman berjuang untuk bertahan hidup, sungai yang dulu hidup dalam keharmonisan sekarang menjadi saksi pertempuran antara kebaikan dan ketamakan. Suara hutan menjadi ramai oleh jeritan dan bentrokan, dan suasana malam yang tadinya tenang menjadi penuh dengan ketegangan. Tiba-tiba, seiring dengan putaran kejadian yang dramatis, hutan menjadi gelap gulita. Suara hewan-hewan malam terdengar membisu, dan seluruh desa terlempar dalam kegelapan. Mereka yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Gatorman menyadari bahwa mereka telah merusak keseimbangan alam dan mendatangkan kemarahan yang tidak terduga. Ketika cahaya bulan kembali menyinari hutan, Aryan dan Gatorman tidak ada di tempat mereka. Pemburu liar yang tersisa, yang sekarang diliputi oleh rasa penyesalan dan ketakutan, kembali ke desa untuk menceritakan kisah mereka. Desa itu menjadi penuh dengan keheningan dan ketidakpastian, karena mereka menyadari bahwa mereka telah merusak hubungan antara manusia, alam, dan Gatorman. Beberapa waktu kemudian, Aryan muncul kembali di desa, meskipun kali ini dalam bentuk yang berbeda. Dia telah menjadi bagian dari alam, terhubung dengan kekuatan dan energi yang mengalir dalam sungai dan hutan. Gatorman, yang kini lebih bersinar dan berkilau, juga muncul sebagai penjaga alam yang tidak dapat didefinisikan oleh kata-kata manusia. Desa itu belajar dari kesalahan mereka, dan legenda Gatorman berkembang menjadi cerita tentang hubungan harmonis antara manusia, alam, dan makhluk-makhluk gaib yang melindungi keanekaragaman hayati. Meskipun penuh tantangan dan ketidakpastian, desa itu berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan merayakan keindahan dan keajaiban yang terkandung dalam sungai yang selalu hidup dan bergerak. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat, terdapat sebuah legenda mengerikan tentang siluman kucing yang berkelana di malam hari. Warga desa menyebutnya sebagai kucing hantu, makhluk gaib yang dapat berubah bentuk menjadi kucing hitam yang anggun dan misterius. Setiap kali bulan purnama muncul di langit, desa itu diliputi oleh ketegangan dan rasa takut akan kehadiran kucing hantu yang tak terduga. Cerita dimulai ketika seorang wanita muda bernama Maya pindah ke desa tersebut untuk melarikan diri dari kehidupan kota yang penuh tekanan. Maya mencari kedamaian dan ketenangan di antara pegunungan yang hijau, tanpa mengetahui bahwa desa tersebut memiliki rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Maya segera merasa terhubung dengan keindahan desa itu. Rumahnya yang terpencil menawarkan pemandangan yang indah ke lembah yang terbentang di bawahnya. Warga desa, meskipun bersifat ramah, memberinya peringatan untuk tidak keluar rumah saat bulan purnama. Karena itulah saat kucing hantu dikatakan paling sering berkeliaran. Tak lama setelah kedatangannya, Maya menjalin hubungan dengan warga desa, termasuk seorang pria muda bernama Rama. Mereka berdua segera terlibat dalam percintaan yang hangat dan mendalam. Namun, kebahagiaan mereka menjadi cobaan ketika bulan purnama pertama tiba.
Suasana desa menjadi hening saat malam bulan purnama melintasi langit. Cahaya bulan menerangi jalan-jalan tanah dan atap-atap rumah, menciptakan bayangan yang misterius dan menakutkan. Meskipun peringatan dari warga desa, Maya dan Rama memutuskan untuk mengabaikannya dan menjelajahi desa di malam purnama. Mereka berdua berjalan melewati jalanan yang sepi dan menyusuri lorong-lorong kecil yang dikelilingi oleh rumah-rumah kayu. Suasana hening diiringi oleh suara langkah mereka dan dengungan serangga malam yang terdengar samar-samar di latar belakang. Tiba-tiba, Maya merasa sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan ketegangan di udara, dan rambut di belakang lehernya berdiri tegak. Rama juga merasa adanya kehadiran yang aneh di sekitar mereka. Namun, mereka berdua terus melangkah dengan rasa ingin tahunya yang menggetarkan. Di ujung desa, mereka melihat sosok kucing hitam yang anggun berdiri di bawah pohon rindang. Bulu hitamnya berkilauan di bawah sinar bulan, dan matanya bersinar dengan kecerdasan yang aneh. Kucing itu menatap mereka, seolah-olah memahami setiap pikiran yang ada di benak mereka. Maya merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam tatapannya, sesuatu yang melebihi pemahamannya tentang kucing biasa. Rasa takut menyelinap ke dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menahan keingintahuan yang memaksanya untuk mendekati kucing itu. Rama, meskipun merasa ketegangan yang sama, mengikuti Maya dengan langkah-langkah hati-hati. Ketika mereka semakin mendekat, kucing hitam itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia yang anggun. Seorang wanita muda dengan rambut panjang dan mata yang memancarkan keanggunan. Dia tersenyum pada mereka dengan senyum lembut, dan suaranya menenangkan. "Aku adalah kucing hantu," ucapnya dengan suara yang melodi. "Apa yang kalian cari di sini pada malam purnama?" Maya dan Rama terkejut dan tak dapat berkata-kata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa legenda tentang kucing hantu adalah nyata, dan makhluk itu sekarang berdiri di depan mereka sebagai wanita cantik. Kucing hantu menjelaskan bahwa dia adalah penjaga desa dan memiliki kekuatan gaib yang digunakan untuk melindungi warga desa dari bahaya yang mungkin datang. Namun, dia juga menunjukkan sisi lembutnya, memberitahu mereka bahwa dia tidak memiliki niat jahat dan hanya berkeliaran di malam purnama untuk merawat desa. Maya dan Rama mulai mengunjungi kucing hantu secara teratur. Mereka belajar bahwa kucing hantu adalah roh hutan yang menjaga keseimbangan alam. Kucing hantu membimbing mereka dalam memahami keindahan dan kompleksitas alam di sekitar mereka. Namun, cerita ini tidak lama berlangsung dalam kedamaian. Seiring berjalannya waktu, warga desa mulai curiga terhadap Maya dan Rama. Mereka tidak dapat menerima kehadiran manusia yang terlalu dekat dengan kucing hantu, makhluk yang dianggap mereka sebagai penjaga dan pelindung desa. Suatu malam, ketika bulan purnama kembali menghiasi langit, warga desa berkumpul di depan rumah Maya dan Rama. Mereka membawa obor dan alat-alat tradisional untuk mengusir kucing hantu dan pasangannya manusia dari desa. Kucing hantu, yang merasakan bahaya yang mendekat, muncul dengan cepat di depan mereka. Namun, keadaan berubah tragis ketika salah seorang warga desa melancarkan serangan tanpa ampun. Obor menyala, dan serangan itu mengenai tubuh kucing hantu. Maya dan Rama mencoba melindungi kucing hantu, tetapi keadaan telah berubah menjadi pertempuran antara manusia dan makhluk gaib. Kucing hantu, yang terluka parah, berubah kembali menjadi kucing hitam dan melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Maya dan Rama, meskipun berduka dan penuh kehilangan, tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan kemarahan warga desa. Desa itu kembali ke dalam ketenangan, tetapi kehadiran kucing hantu yang dulu dihormati sekarang menjadi legenda kelam dan menakutkan. Bulan purnama berubah menjadi bulan baru, dan Maya dan Rama terus berduka atas kehilangan kucing hantu. Mereka tahu bahwa warga desa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi ketidakpahaman dan ketakutan tetap menghalangi mereka dari kebenaran yang sebenarnya. Legenda tentang kucing hantu tetap hidup dalam kisah-kisah di desa tersebut, mengingatkan warga akan kebijaksanaan dan keindahan yang bisa diambil dari hubungan manusia dengan alam. Namun,
Kehilangan kucing hantu menyisakan rasa duka yang dalam, dan desa itu harus belajar hidup tanpa kehadirannya yang melindungi dan memelihara keseimbangan yang rapuh.